Memang buat lepas dari toxic itu it's gonna be hard and take a long time, tapi percaya kalau itu tuh cuma temporary aja. Halo teman renung, selamat datang di segmen Bincang Sejenak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat teman-teman semua yang nonton video ini kapanpun teman-teman nontonnya ya. Nah, jadi apa sih Bincang Sejenak ini? Jadi, Bincang Sejenak ini adalah salah satu segmen di Renung Sejenak, di mana aku sebagai host akan berbincang nih sama guest tentang satu tema yang pastinya seru banget. Nah, kata pepatah nih bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jelah. Nah, maka dari itu kita kenalan dulu. Nama aku Angesti, panggil aja Anges. Aku di sini sebagai host di acara Bincang Sejenak episode 1. Nah, tadi aku udah nyinggung nih kalau di acara Bincang Sejenak ini ada guest yang bakal ngobrol, bincang-bincang bertukar opini sama aku. Nah, tanpa lama-lama lagi nih teman-teman, langsung aja yuk kita sambut guest kita hari ini, Kak Sabila. Hai Kak Sabila. Ya, halo. Gimana kabarnya Kak Sabila? Alhamdulillah baik. Angesti gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Jadi perkenalkan, aku Sabila Safwa. Biasa kalian bisa dipanggil Sabila juga. Nah, di sini aku yang bakal nemenin Angesti di segmen Bincang Sejenak pada hari ini. Asik. Bakal ditemenin sama kakak yang cantik banget nih segmen kali ini. Oke, Kak. Nah, kita itu hari ini mau ngebahas tentang satu tema yang kayaknya teman-teman banyak yang ngalamin nih, Kak. Yaitu tentang toxic relationship. Aduh. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau nyamain persepsi dulu nih, Kak, tentang toxic relationship gitu. Nah, kalau menurut Kak Sabila sendiri, apa sih toxic relationship itu? Kalau dari sudut pandang aku ya, toxic itu kan dia menyangkut banyak hal. Nah, dia itu bisa friendship, bisa family, bisa relationship. Nah, kalau dari aku sendiri, itu tuh toxic itu tuh kamu di mana ada di suatu posisi yang mana salah satu pihaknya itu tuh dia lebih sering mengontrol, dia tuh lebih besar kontrolnya gitu terhadap pihak yang lain. Nah, biasanya hal ini tuh lebih cenderung ke hal yang negatif. Nah, secara nggak langsung tuh nanti kita tuh mikir jadi kayak, "Ah, enggak ah, dia itu orangnya bla 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 kok." Jadi contohnya kayak, "Ah, enggak ah, dia tuh kayak gitu tuh peduli sama aku, dia tuh, sayang sama aku," kayak gitu loh. Nah, berhubung yang dibahas itu menyangkut relationship ya, nah biasanya tuh orang yang abis ditoksikin, dia tuh bakal, toksik ke orang setelahnya. Tapi apabila kalau dia itu nggak ada jarak buat dia rehat. Jadi kayak misalkan dia langsung kayak nggak nyampe seminggu udah ganti cowok lagi, atau ganti cewek lagi, atau ganti teman yang baru. Nah, terus kayak gitu biasanya kalau dari aku. Bener, aku setuju banget sama kakak tadi. Terus aku juga punya pendapat nih kak, kalau misalnya toxic relationship itu yang salah satu pihaknya tuh lebih dominan, bener-bener ke arah yang negatif gitu. Iya kan kak? Nah, tadi kakak tuh ngebahas nih kak tentang kalau misalnya toxic ini tuh ternyata bisa terus berlanjut gitu kak ya. Bahkan setelah hubungan itu selesai gitu, ini masih tetap bisa berlanjut kalau nggak ada jeda gitu. Nah, menurut kakak nih, kalau misalnya tidak ada jeda itu lebih baik kita langsung memulai hubungan lagi kak atau emang butuh banget healing gitu kak? Kalau menurut aku ya, pasti semua orang yang habis ngalamin toksik atau apa tuh, pasti ngerasa capek kan. Nah, terus pasti dia juga ngerasa kayak negatif banget nih, setiap orang pasti tahulah rasa negatifnya dia tuh, "Ih, hari ini gue lagi kayak negatif banget deh," kayak gitu. Nah, itu pasti kita tuh setiap orang pasti bisa ngerasain itu. Nah, kalau menurut aku mendingan kayak rehat dulu, kayak kamu tuh sembuhin diri kamu dulu lah, karena takutnya kamu tuh trauma atau semacamnya dan kamu malah ngelakuin itu ke orang lain, padahal kamu udah tahu loh rasanya nggak enaknya itu gimana kalau digituin, gitu kalau menurut aku. Oke oke, aku setuju banget. Jadi mendingan kita daripada langsung gas gitu ya Kak, langsung hubungan lagi, mendingan kita rehat dulu demi kebaikan kita sendiri juga ya sama orang lain. Nah Kak Sabila tuh tadi kayak kedengerannya ngasih insight-nya bener-bener yang kayak, waduh insightful banget. Kayaknya apa berpengalaman apa Aduh gimana nih Kak? Aku jadi kepo gitu. Kakak tuh aduh. ada pengalaman gak sih?
Oke, kalau ada pengalaman punya. Waduh, seru nih teman-teman. Jadi Boleh dong Kak ceritain gimana tuh? boleh boleh. Ini buat pembelajaran juga, buat nanti yang nonton juga, buat teman-teman. Ini, kalau dari aku jujur aku pernah ngalamin itu. Itu aku ngalamin lama banget, aku bertahun-tahun ngalaminnya. Jadi itu aku biasanya awalnya tuh diawalin sama dia tuh kayak cemburu gitu sama aku. Nah, dia tuh kayak awalnya nggak suka aku sahabatan sama temen cowok. Nah, sedangkan aku tuh punya teman banyak temen cowoknya gitu. Nah, terus awalnya tuh aku kayak, "Oh iya," gitu, mungkin aku emang lagi over aja gitu sama teman aku yang ini. Nah, terus dia ngelarang kan sama satu orang. Nah, dia nggak suka sama sekali sama ini orang. Terus akhirnya, oh ya udah mungkin menurut aku nggak apa-apa sama yang lain. Akhirnya aku main sama yang lain lagi kan. Nah, terus habis itu ternyata dia nggak suka. Nah, terus dari situ tuh aku udah sebenarnya udah ngerasa kayak, kok ini dari satu orang tiba-tiba jadi semua orang lama-lama teman-teman aku. Nah, kan aku di situ sempat mikir kayak, aku tuh takut kehilangan teman aku gitu loh. Nah, tapi di satu sisi aku juga suka sama pacar aku, sayang sama pacar aku. Nah, terus akhirnya dia awalnya cemburu, terus habis itu tiba-tiba tuh yang ampe kayak ngata-ngatain, berantemnya ngata-ngatain dan semacamnya. Nah, itu pasti, banyak juga, teman-teman di luar sana yang sering ngerasain kayak gitu, atau di hubungannya, atau di pertemanannya pasti ada yang toksik juga. Nah, itu tuh sebenarnya dari situ tuh harusnya sadar kalau misalkan dari hal kecil aja tuh bisa numpuk jadi besar gitu loh. Nah, biasanya yang, karena aku habis ditoksikin tuh akhirnya aku putus kan sama si orang A ini. Nah, terus habis itu aku lanjut, nggak nyampe 1 bulan aku sama orang B, di sini dia tuh baik banget, dia baik, tapi malah aku yang toksik karena akunya nggak ada rehat sama sekali di situ. Nah, aku yang toksik, terus akhirnya dianya mungkin nggak betah dan nggak nyaman atau semacamnya, akhirnya ya udahan, terus akhirnya lanjut ke orang yang C. Nah, untuk ke orang yang C ini aku rehat lama banget menurut aku. Pokoknya menurut aku udah kayak, aku udah nggak se-toxic dulu, aku udah nggak seposesif dulu, gitu-gitu. Jadi itu kalau di aku tuh kayak pemikiran yang kayak, apa yang, lo treat ke gue treat lo juga balik kayak gitu loh. Nah, pas sama C ini udah enggak. Jadi pas sama C ini aku udah kayak di fase yang bodo amatan gitu, kayak aku nggak nuntut, aku effort cuma nggak too much kayak yang sama pas toxic itu. Terus kayak tetap percaya juga 100%. Kenapa aku percaya 100%? Walaupun aku sebenarnya udah pernah ditoksikin kayak gitu-gitu ya, dan yang dari B juga ada sempat kayak dianya selingkuh dan semacamnya, tetap aja percaya karena kalau misalkan, di akhirnya entar dia belok atau kenapa-kenapa tuh ya udah it's his loss gitu loh. Jadi kayak dia yang bakal rugi kok kalau misalkan emang kita udah nge-treat dia baik tapi dianya malah ngejahatin kita atau semacamnya, ya udah, entar pasti karma ada sih kalau aku percaya karma. Ah, iya iya iya, setuju sih Kak, kayak kalau kita emang udah treat dianya baik, ya nanti di ujung-ujungnya kalau dianya, ngelakuin kesalahan tuh pasti dia yang rugi gitu ya Kak, kalau kitanya sih udah ngelakuin yang terbaik gitu ya. Mhm. Oke Kak, nah tadi, Kakak tuh bilang kalau misalnya dari awal tuh ternyata justru munculnya dari hal-hal yang kecil gitu ya Kak? Iya. Kayak cemburu dan lain-lain gitu ya. Kalau kalau menurut aku nih ya Kak, kalau di dalam hubungan itu tuh emang pasti ada cemburu gitu-gitu mungkin ya Kak, karena ya yang namanya hubungan gitu, mungkin sayang sama pasangannya, terus jadi keluarlah si cemburu itu. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan, ternyata itu nggak baik juga ya Kak. Menurut Kakak tuh yang berlebihan di sini tuh gimana sih Kak? Emang ada takarannya atau emang berdasarkan pasangan berbeda-beda gitu atau gimana, Kak? Kalau dari aku, menurut aku ciri-ciri orang-orang yang toksik atau hubungan toksik itu tuh biasanya yang kayak aku bilang tadi, yang ciri-ciri awalnya itu dari yang kecil banget. Nah, contohnya kayak yang paling kecil kan kalau di hubungan itu biasanya kayak cemburuan gitu ya, posesif. Kayak, "Aku nggak suka kamu main sama lawan jenis ini, aku nggak suka gini gini gini." Nah, itu biasanya udah kayak, oke ini tuh harusnya udah kayak red flag gitu sebenarnya. Cuma mungkin kalau misalkan emang kamu betah kayak, oh ya mungkin emang akunya yang too much kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi asal kamu juga tahu batasannya. Kamu juga harus tahu batasan diri kamu sendiri gitu. Nah, kadang juga yang toxic itu tuh sampai yang kayak
Aku nggak suka ya kamu makan ini, entar kalau kamu jadi cepet gendut dan semacamnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan sampai ngatur-ngatur kayak gitu tuh, apalagi cara berpakaian, itu kan terserah kamu, itu diri kamu. Nah, maksudnya jangan selalu nurut gitulah, kan kasihan di kamunya juga, kalau menurut aku gitu. Jadi dari hal yang kecil kayak gitu sih yang mesti. Kalau menurut kamu? Iya, aku juga setuju banget. Justru hal-hal yang kecil gitu yang kadang suka nggak kita sadarin gitu loh, Kak. Kayak malah kadang-kadang ya, Kak, karena udah kebiasaan kebiasaan untuk hal-hal toksik kayak mungkin nanti dia ngelarang kayak Kakak tadi bilang gitu, ngelarang untuk makan makanan ini biar kamu nggak gendut, biar kamu sehat. Terus kadang orang mungkin pasangannya ada tuh yang mikir kayak, "Ya udah deh nggak apa-apa, itu kan dia sayang, itu kan bentuk dari perhatian," gitu kan. Dia nggak mau aku gendut, nggak mau aku sakit gitu. Padahal kalau menurut aku ya, kalau misalnya dia sampai yang, ngatur-ngatur yang sampai di luar batas, itu menurut aku nggak sehat banget sih. Karena biasanya kalau toksik tuh kita membenarkan apa yang sebenarnya nggak benar karena kebiasaan gitu. Nah, menurut Kakak tuh gimana sih? Atau mungkin Kakak pernah ngalamin gitu, yang membenarkan hal kayak gitu? Itu tuh sering banget, apalagi kalau misalkan, misalkan kamu, sahabatan nih sama aku ngalamin toksik. Nah, biasanya tuh aku cerita ke kamu kayak, "Ngisti, masa aku digini-giniin, aku dikasarin, aku difisikin," gitu. Nah, nanti kamu udah ngasih saran nih ke aku. Nah, tapi akunya tuh udah kayak rasa dunia milik berdua gitu, Kak, dan kamu tuh kayak ngontrak aja gitu loh di dunia. Jadi aku kayak pasti yang kayak, "Ah, enggak, dia tuh kayak peduli sama aku, itu emang salah aku, itu kan ya pokoknya ini salah aku lah, emang akunya aja yang too much, emang akunya aja yang terlalu terbuka pakaiannya atau apa." Nah, itu tuh emang biasanya kalau orang yang udah pasangan nih, yang udah ngalamin toxic dan dia tuh udah kayak dimanipulatif juga sama pasangannya. Jadi tuh, kalau menurut aku jadi dia pemikirannya tuh jadi kayak, yang tadi, yang kayak, "Ah, enggak ah, dia tuh kayak gini-gini," gitu loh. Padahal ya kalau misalkan dia sadar, itu tuh udah toxic banget bisa jadi yang dia iniin, kan tergantung setiap orang kan punya batasannya sendiri-sendiri gitu kan. Nah kayak gitu sih yang Iya iya. Aku setuju banget yang tadi Kakak bilang kalau dunia itu milik berdua, yang lain kontrak. Aduh, kayaknya itu bener nggak sih? Kayak minta minta pendapat, minta saran, tapi kayak kadang tuh ya merasa lebih percaya mungkin sama pasangannya gitu ya, mungkin ya. Oke, Kak. Nah, tadi Kakak sempet menyinggung sedikit gitu ya, Kak, kalau misalnya yang tadi membenarkan yang nggak bener itu tuh bisa sampai ke arah memanipulasi pasangan. Nah, sebenarnya jujur ya, Kak, kalau dari toxic relationship ini menurut aku salah satu hal yang berbahaya itu adalah dimanipulasi gitu, Kak. Karena menurut aku kalau misalnya, kita ini udah dimanipulasi, kita bisa aja kehilangan, kepercayaan diri kita gitu, terus kita kayak ngerasa diri kita tuh nggak layak gitu, Kak. Bahkan bahkan bisa aja sampai kayak, "Aduh, emang aku tuh sejelek itu ya?" Nah, udah sampai di tahap kayak gitu kan, Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih kalau misalnya memanipulasi pasangan dan lain sebagainya ini, segimana besar sih, Kak, dampaknya kalau di toxic relationship ini? Aku setuju banget sama yang kamu bilang tadi. Terus kebanyakan kita tuh kalau misalkan yang tadi aku bilang kayak, "Eh, iya ini mah aku yang salah," kita tuh bakal ngerasa kayak gitu karena kan kita biasa dimanipulasi sama pasangan kita sendiri kan. Nah, padahal nanti tuh makin lama bikin kita tuh yang jadi kayak mohon-mohon maaf gitu, karena kita yang selalu ngerasa salah. Nah, menurut aku tuh, itu tuh juga nggak baik banget, apalagi kalau misalkan kalian udah sampai ngelakuin kekerasan kayak tingkat verbal atau fisik, kamu digituin. Nah, itu tuh menurut aku tuh kayak bahaya banget kalau misalkan kalian masih kayak, "Eh, iya ini mah aku yang salah." Padahal kalau kalian mau tahu, kalau udah sampai ngelakuin kekerasan verbal atau fisik tuh, itu udah menurut aku tuh udah di luar batas wajar gitu loh buat di dalam hubungan apapun itu, gitu. Iya, Kak, bener bener. Kalau misalnya tadi tingkat manipulasi itu udah bahaya, tambah lagi ya, Kak, kalau misalnya udah kekerasan fisik sama verbal nggak bisa dibenarkan gitu. Mau kekerasan sekecil apapun gitu nggak bisa dibenarkan. Nah, Kak, aku ini penasaran banget nih kalau misalnya kita nih cewek, kadang cewek tuh kan kayak, apa ya, kayak takut gitu loh, kayak misalnya, untuk kita ngebales sama, berdebat misalnya dia ngelakuin kekerasan nih, kita berdebat, karena jujur aku sendiri kalau misalnya berdebat sama orang tuh suka pengen nangis gitu kan bawaannya. Jadi kayak
gimana ya Kak, kira-kira ada tips nggak nih kalau misalnya amit-amitnya nih ya, kita atau teman-teman kita gitu, kena sebagai korban kekerasan fisik sama pasangan, kira-kira harus gimana nih Kak? Oke, kalau misalkan kalian, di toksiknya udah sampai kekerasan fisik apa verbal gitu ya, itu tuh kan sekarang lagi booming-booming-nya nih ya, kalau misalkan padahal dari dulu sih udah banyak yang kena seperti itu di hubungannya atau di pertemanannya, cuma baru biasanya nggak tahu kenapa baru orang-orang yang sekarang tuh baru berani bisa speak up gitu kalau menurut aku. Nah, di kondisi ini tuh biasanya mereka tuh ampe yang main fisik gitu-gitu. Kalau menurut aku, saran dari aku, itu menurut aku kalau kamu difisikin, itu kamu jangan diem aja gitu. Kenapa aku kayak gitu, bukan berarti aku ngajarin yang buruk-buruk ya, tapi kalau menurut aku ini tuh kayak termasuk self defense kita sendiri gitu. Nah jadi, kalau misalkan dia ngelihat kamu kayak, "Ah, enggak kok, dia nggak mau bales kok," dan semacamnya, nanti dia tuh malah keenakan. Nah, dia tuh kayak kayak semakin kayak biasa aja gitu loh. Nah, hal itu tuh jangan sampai bikin, eee dia tuh keterusan terus cuma karena kalian nggak mau ngebales, karena kalian ngerasa kasihan, kalau kalian bales, kayak gitu loh. Dan buat ngatasin, apa ya, ngatasinnya itu tuh dari saran aku, kalian nggak harus ngebales pakai fisik juga atau semacamnya. Kalian juga bisa kok kayak manggil-manggil orang sekitar, orang-orang teman-teman kalian, atau siapapun yang menurut kalian emang orang yang lebih dewasa, yang lebih penting, yang bisa ngebantu kalian gitu. Atau cari cara gimana kan kalian yang ngerti pasangan kalian kan, kayak jelek bagusnya, nah apa yang bikin dia nggak tega, yang kayak gitu. Biasanya entar tuh, dia jadi kayak karena nggak tega, jadi kayak berhenti, mungkin emang nggak langsung, tapi perlahan-perlahan gitu. Ah, I see. Berarti teman-teman tadi udah dikasih tahu sama Kak Sabila kalau misalnya self defense itu benar-benar penting banget ya. Apalagi buat kita sebagai cewek gitu, perempuan gitu kan butuh banget yang namanya proteksi diri gitu ya, Kak. Nah, tadi Kakak juga sempat nyinggung nih kalau misalnya apa namanya, nggak boleh banget gitu kita ngebiarin aja pasangan kita kalau misalnya ngelakuin kekerasan ini. Nah, menurut Kakak kalau misalnya selain self defense ini gitu, misalnya kita mencoba untuk berkomunikasi mungkin saat itu kita ngajak ngobrol dan lain-lain gitu. Menurut Kakak untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan terjadi di toxic relationship gitu? Oke, kalau menurut aku berarti kan, gimana ya caranya bisa saling terbuka satu sama lain, komunikasi dua arah gitu ya mungkin ya? Nah, itu kalau menurut aku ya, aku di sini mau ngasih tahu kalau apologize without change itu manipulation. Jadi kalau misalkan dia kerjaannya minta maaf mulu tanpa berubah, harusnya kalian tuh sadar kayak, kalian tuh buat apa sih bertahan sama orang yang minta maaf mulu tapi nggak ada berubahnya. Daripada kalian buang-buang waktu dan kalian jatuhnya capek, mending kalian kayak sadar itu tuh wasting time banget, dan mending kalian kayak lebih memperbaiki diri kalian gitu loh. Nah, terus, kalian emang harus terbuka satu sama lain, jangan sampai yang kayak, kalian tuh nggak mau ngomong lah, apalagi kalau misalnya ngomongnya kayak ngode-ngode gitu. Kalau menurut aku, di dalam hubungan, lebih baik kalian tuh langsung ngomong to the point. Nah, tapi jangan sambil di kondisi yang kayak kalian lagi emosi gitu. Walaupun emang nggak semua orang bisa langsung 100% ngungkapin apa yang dia rasa gitu kan. Itu aja sih. Iya iya iya, setuju Kak. Berarti, ini ada poin penting yang harus di-highlight dari Kak Sabila. Kalau meminta maaf doang itu tanpa merubah kesalahan yang dia lakukan itu malah jadinya manipulation gitu ya, Kak. Karena, eee, jatuhnya kayak useless gitu, cuman minta maaf doang, terus tapi nggak berubah. Apalagi nih Kak, lumayan banyak nih Kak kasus yang kayak aduh ini kayaknya ada kesalahan nih gitu, ada kayak, bentrok nih gitu di dalam hubungan, terus kayak si cowoknya ataupun si ceweknya tuh suka kayak, ya udah deh kayaknya biar cepet beres, minta maaf aja deh gitu, biar biar masalahnya cepet beres, tapi kadang suka nggak tahu gitu kesalahannya itu di mana. Nah, menurut Kak Sabila tadi, ini hal yang jangan dilakukan ya Kak, karena ya ini cuman wasting time doang gitu ya, karena minta maaf doang, nggak nggak berguna buat, berubahnya ke depannya gitu kan, Kak.
Nah, tapi teman-teman, minta maaf itu nggak salah sama sekali ya, minta maaf itu benar kalau kita salah, emang harus minta maaf, tapi kita juga harus tahu kita tuh salahnya di mana supaya nanti kita itu bisa memperbaiki gitu, di mana kesalahannya sehingga biar enggak keulang lagi nih kesalahan di masa depan gitu ya, Kak. Nah, Kak Sabila nih misalnya, tadi kan udah bahas tuh tentang harus ada perubahan-perubahan gitu, misalnya setelah melakukan kesalahan. Nah, kadang suka ada nih Kak, kayak gini misalnya waktu zaman-zaman PDKT tuh lagi zaman-zaman yang kayak butterfly gitu kan, kayak aduh bucin banget gitu. Terus tiba-tiba pas udah jadian berapa lama, tiba-tiba nggak se-butterfly itu dan kadang suka orang-orang pasangan tuh kan suka mikir kayak, kayaknya dia berubah deh, apa sih yang salah gitu, kenapa dia jadi cuek gitu." Nah menurut Kakak, emang perubahan itu wajar nggak sih, Kak? Kalau menurut aku ya, ini tuh wajar, perubahan tuh wajar karena setiap orang kan punya, dia mungkin memang pengen memperbaiki dirinya dalam waktu cepat atau dalam waktu lama, kan setiap orang berbeda-beda kan, balik lagi. Nah, kalau menurut aku, jangan kayak mentang-mentang kalian pas PDKT tuh banyak banget nih butterfly-nya kayak, "Aduh seneng banget," terus pas kayak, udah 2 bulan pacaran, "Ih, apaan sih kok beda banget pacarannya? Ih, apaan sih kok kamu berubah sih?" Kayak gitu-gitu loh. Nah itu tuh, kalian tuh jangan sampai kayak gitu loh, itu tuh sama aja kalian tuh kayak, berekspektasi gitu loh. Jadi kayak makin kalian sering dapat butterfly-nya tuh kalian tuh semakin ekspektasi kalian tuh semakin tinggi. Nah, kalian tuh buat apa sih ekspektasi sama orang juga gitu loh, daripada itu bakal lebih sering kecewa lah kalau sama orang kan. Nah, pasti kan kalau kayak gitu ya, biasanya tuh mau di pertemanan atau relationship, kalau misalkan kita tahu terlalu berekspektasi dan dianya nggak memenuhi, itu tuh biasanya kayak, ya udah gitulah ya, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalau udah toxic tuh, nanti kita tuh jadi kayak dia atau dianya sambil marah-marah ngungkit ngungkit masalah yang sebelumnya. Apalagi kalau misalkan masalah sebelumnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi dia dan dia nggak ngomong ke kamu. Nah, itu lebih bahaya lagi, gitu. Iya iya, itu menarik banget sih, Kak, poin yang tadi yang Kakak bilang kalau misalnya jangan terlalu berekspektasi sama manusia gitu ya. Itu sering banget sih kejadian, kayak aku pernah dengar dari orang, mungkin dari teman aku atau orang-orang yang nggak aku kenal pun gitu, aku pernah dengar kayak mereka tuh kadang suka sering kecewa, sering bete, tapi padahal sama ekspektasi dia sendiri gitu kan, Kak. Nah, itu udah termasuk ya, Kak, salah satu ciri-ciri dari toxic relationship gitu ya, apalagi nyalahin pasangan terhadap ekspektasi kita gitu ya, Kak. Nah, aku juga pernah baca nih Kak di satu buku, judulnya itu Filosofi Teras teman-teman. Nah, jadi di dalam buku itu tuh diceritakan, dikutip, aku ngutip nih dari buku itu, kalau misalnya kita itu nggak bisa untuk menggantungkan kebahagiaan kita sama sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, menurut aku, gimana cara orang menanggapi apa yang kita inginkan, gimana opini orang, pokoknya semuanya berhubungan dengan subjektif itu kan nggak bisa kita kontrol ya teman-teman. Jadi kita jangan menggantungkan harapan sama sesuatu yang nggak pasti gitu. Nah, selain itu juga nih teman-teman tadi Kak Sabila ini kan udah berhasil ya keluar dari fase-fase toxic relationship. Nah, Kak Sabila juga cerita nih tadi poin pentingnya itu ternyata akan menjadi hubungan yang lebih baik kalau misalnya healing dulu sebelum melanjutin ke hubungan yang selanjutnya gitu kan Kak. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak sih Kak, apa aja mungkin proses healing-nya untuk keluar dari toxic relationship itu? Oke, kalau aku awalnya tuh, aku tuh nggak sadar kalau itu tuh toxic ternyata. Yang selama ini aku jalanin tuh aku nggak sadar. Nah, itu aku yakin banyak banget kalian yang ngerasa kayak itu tuh, ternyata tuh toxic, tapi kalian tuh nggak kayak denial gitu loh, kayak nggak percaya kalau itu tuh toxic. Nah, terus, biasanya itu, bikin kayak karena kita selalu kayak, "Enggak, itu tuh nggak toksik," kayak gitu tuh, makin lama tuh entar tiba-tiba udah lama aja hubungannya. Nah, itu tuh yang juga bahaya, tanpa sadar waktunya tuh udah berjalan dengan cepat gitu kan. Nah, kalau menurut aku tuh proses healing itu kan emang susah ya, maksudnya emang waktunya tuh nggak cepet gitu loh. Kalau menurut aku, kalian tuh juga bisa speak up sama orang lain, misalkan kayak, temen, sahabat kalian, atau bahkan kayak orang professional help, kayak contohnya psikolog. Nah,
Itu aku setuju banget, karena mungkin dari hal toksik yang kalian alami itu tuh ada trauma. Nah, menurut aku kalau misalkan kalian kayak difisikin, diberantemin secara verbal dan semacamnya, itu tuh bisa nimbulin trauma. Kalian tuh bakal takut kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang mau kayak gini, itu tuh langsung kayak trauma. Nah, itu tuh trauma. Nah, itu lebih baik langsung sama orang yang professional help-nya. Kalau dari pengalaman aku, itu aku ada di dua kondisi yang di mana aku boleh keluar kota, aku bisa keluar kota, kuliah di luar kota, atau aku di tempat yang sama. Dari situ aku sadar kayak, aku, apa namanya, eee, nggak bisa keluar kalau misalkan di satu posisi yang sama, di satu kota yang sama, karena menurut aku itu masih banyak chance buat ketemunya dan dia bisa mohon-mohon aku buat ketemu dan semacamnya, berarti kan makin susah nih. Nah, aku lebih memilih untuk, di luar kota. Nah, menurut aku itu juga, menurut aku kayak, cara kabur yang baik gitu loh. Tapi kalau menurut aku, mendingan diselesain juga baik-baik, kayak diomongin juga. Nah, di situ aku juga ngomongin baik-baik, ama pasangan aku. Nah, tapi kalau misalkan emang dia tetap gak bisa terima, ya mau gimana, kalian juga masa masih tetap mau aja sih sama dia gitu loh. Nah, dari situ emang harus diomongin baik-baik dan kalian tuh juga harus tahu, worth diri kalian tuh kayak gimana gitu. Iya iya, berarti waktu itu kalau Kakak tuh lebih memilih untuk, mengurangi change ketemu gitu ya, Kak? Tapi waktu itu, menguranginya itu dengan kuliah, berarti positif nih teman-teman. Cara cara kaburnya itu secara positif gitu ya, Kak. Nah, agak penasaran nih Kak, maaf mungkin ini agak ketinggalan gitu topiknya. Cuma tadi kita kan ngebahas nih Kak tentang, kalau misalnya yang awalnya butterfly terus lama-lama jadi enggak tuh, itu tuh emang wajar gitu karena emang ada perubahan-perubahan gitu. Nah, aku ini penasaran banget nih Kak, aku tuh, terinspirasi gitu ya dari lirik lagu Tulus, yaitu bilang kalau misalnya, "Jangan cintai aku apa adanya." Mmm, Nah, kata kata Tulus ini di liriknya itu, kita disuruh untuk jangan mencintai apa adanya, tapi harus menuntut sesuatu. Nah, Kakak punya nggak sih opini tentang ini? Apa emang kita tuh jangan nerima apa adanya gitu? oke, aku ada banget nih, kalau menurut aku, kita boleh nerima pasangan kita apa adanya, tapi juga harus tahu batas juga. Jangan sampai kalau misalkan ada masalah itu dan dia selalu minta maaf, itu tuh terus nggak diberubahin kayak tadi aku bilang sebelumnya, itu terus kita tolerir mulu, nanti kita capek sendiri. Jadi ya balik lagi ke porsi diri kalian sendiri-sendiri kalau menurut aku. Oke, berarti emang, bener ya, Kak, emang harus sesuai dengan porsi kita karena emang tiap orang itu beda-beda gitu ya, Kak. Nah, balik lagi nih ke tadi proses, kayak Kakak healing, gimana Kakak bisa bisa keluar dari circle itu gitu. Ternyata salah satunya itu dengan speak up ya, Kak. Nah, tadi tuh Kakak tuh mention tentang speak up ke psikolog atau mungkin tenaga profesional gitu. Nah, di situ aku setuju banget, Kak, aku setuju banget sama Kakak karena, jujur ya aku masih denger banyak banget, stigma-stigma di lingkungan kita gitu yang kayak bilang, pergi ke psikolog itu suatu hal yang nggak baik gitu. Mungkin bahkan ada yang ngerasa kalau misalnya ini tuh adalah suatu aib gitu. Padahal menurut aku itu bukan aib sama sekali gitu, karena menurut aku kayak namanya aja mental health gitu, berarti kan itu adalah salah satu bagian dari kesehatan gitu teman-teman. Jadi kayak mungkin bayangin aja nih teman-teman tuh lagi demam gitu, lagi batuk gitu, pengen pergi ke, dokter gitu kan. Nah, ini tuh sama aja kayak teman-teman mau pergi ke dokter, ya ini psikolog gitu dokternya dari mental ini. Jadi semoga teman-teman tuh lebih terbuka lagi gitu pikirannya kalau pergi ke psikolog itu nggak apa-apa banget. Karena kadang emang ada hal-hal yang kita tuh butuh, tenaga profesional ya, Kak, karena mungkin kalau misalnya sendiri atau sama sama temen yang mungkin tidak berpengalaman, bisa aja kita lebih lama gitu proses penyembuhannya. Mungkin kalau misalnya sama tenaga profesional bisa lebih cepat, apalagi kalau kasusnya tadi udah sampai kekerasan dan lain sebagainya gitu ya, Kak. Tadi kan Kak Sabila juga bilang apalagi udah jadi trauma gitu kan, Kak. Nah, oke nih, Kak.
Nah, tadi selain, tentang speak up dan lain sebagainya, menurut Kakak kalau misalnya kita nih, ngobrol-ngobrol sama kayak pertemanan yang kayak mungkin sahabat yang kita percaya gitu, menurut Kakak itu seberapa penting sih, Kak, sama mengkomunikasikan itu gitu? Kalau menurut aku itu penting, karena nggak tahu kenapa biasanya feeling sahabat buat sahabatnya sendiri itu tuh selalu benar. Jadi kalau misalkan Iya bener, Kak, itu bener banget. ya Nggak kan, tahu jadi kenapa ya. jadi tuh kalau misalkan kayak, misalkan Agnesty udah nasehatin aku, "Sab, jangan sama orang ini, dia tuh kayak gini-gini kalau menurut aku, tapi kayaknya aku nggak sreg sih kalau kamu sama dia." Nah, terus kalian tuh kayak, "Enggak, dia tuh baik, gini gini gini." Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh langsung kayak langsung omongan yang sahabat kalian bilang tuh kejadian gitu loh. Iya, kayak magic banget gitu ya, Kak, kayak, "Oh my God, ini yang dia waktu itu ngomong." Iya, nah terus entar kayak sahabat kita tuh bilang, "Kan udah gue bilang," kayak, "lu sih batu," kayak gitu loh. Nah, menurut Aduh aku itu template ya, Kak. menurut aku tuh penting buat ngomong sama sahabat sendiri gitu loh. Iya, jadi bener-bener penting ya, karena tadi itu setuju banget sih yang tiba-tiba kayak suka kejadian, mungkin mungkin karena yang tadi Kak Sabila bilang ya, kalau lagi pasangan tuh yang lain tuh ngontrak, jadi kayak kerasanya, "Nggak deh, kayaknya pasangan aku bener," gitu. Berarti temen-temen tuh curhat sama temen kalian itu tuh penting banget, apalagi feeling temen kalian tuh kayaknya agak-agak ada cenayang ya, Kak? Iya, bener bener. Bisa jadi nih. Nah, selain kita udah cerita sama teman-teman juga gitu ya, menurut aku ya Kak, kayak nggak afdol aja gitu, kita cuman mendengar saran dari teman-teman, tapi dari dalam diri kita tuh belum, mencintai diri sendiri gitu Kak. Nah, menurut aku penting banget nih teman-teman buat love yourself first gitu. Nah, menurut Kakak kalau misalnya seberapa penting gitu peran dari, mencintai diri sendiri ini dalam mengurangi atau keluar dari toxic relationship? Oke, kalau menurut aku itu penting banget buat love yourself. Apalagi kalau misalkan kamu tuh love yourself banget nih anaknya, terus kamu tiba-tiba dikata-katain gini-gini, kata-katanya nggak enak lah, kata-kata yang jelek dari pasangan kamu atau teman-teman kamu. Nah, ini tuh, bikin kalau misalnya kamu love yourself, kamu tuh bakal bikin kamu kayak, "Ah, enggak, aku bodo amat sama omongannya dia." Jadi kamu tuh bodo amatin, kamu nggak taruh hati gitu loh, nggak masukin hati. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak love yourself, itu tuh kamu jadi kayak rendah diri gitu loh, terus kamu jadi nggak tahu, worth diri kamu sendiri gitu, karena apa yang dikatain sama teman-teman kamu, pacar kamu, pasangan kamu, yang kayak gitu. Nah, di sini tuh aku mau ngasih tahu kayak stop finding comfort in what already hurt you gitu loh. Jadi, kalau misalkan memang buat lepas dari toxic itu it's gonna be hard and take a long time, tapi percaya kalau itu tuh cuma temporary aja. Kenapa aku bisa bilang cuma sementara? Karena kalau misalkan kamu, dengan waktu yang kamu punya banyak ini, itu kamu love yourself, terus kamu sadar tentang worth diri kamu, itu tuh pasti itu bakal sementara, bakal lebih terasa cepat, apalagi kalau misalkan kamu, dengan bantuan kayak psikolog atau teman-teman kamu yang sekitar kamu. Nah, itu tuh, kamu tuh bakal cepet sadarnya gitu loh, kalau ini tuh hubungan tuh toxic gitu loh. Nah, karena biasanya orang yang ditoksikin itu tuh nggak tahu worth dirinya dia. Apalagi kalau misalkan, pasangannya dia benar-benar semanipulatif itu. Ya tapi emang it's gonna take a long time, cuma kalau menurut aku kayak, semuanya butuh waktu, nggak ada yang singkat. Karena kalau yang singkat pasti balik lagi, kamu sakit lagi, kayak gitu loh. Kayak atau enggak kamu yang ngejahatin orang gitu. Ah, iya iya iya. Aduh, deep banget sih. Kakak ini tentang healing toxic relationship yang deep banget dan bener banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngerasain gitu ya, menurut Kak Sabila tuh emang take a long time gitu. Emang kalau yang pengen cepet-cepet tuh kayak nggak akan sebaik itu mungkin ya nanti recovery-nya gitu. Jadi emang emang butuh waktu yang lama dan tadi harus love yourself gitu ya, Kak. Nah, aku juga mau mau ngasih sedikit tips mungkin siapa tahu membantu gitu buat teman-teman yang bingung emang gimana sih cara buat, love yourself ini gitu. Nah,
Ini dari pribadi aku ya, ini opini aku aja, mungkin teman-teman kalau misalnya setuju boleh diikutin, kalau enggak juga nggak apa-apa banget gitu. Nah, aku tuh punya tips kalau misalnya buat love yourself ini, salah satu caranya itu buat ngenal diri kita sendiri dulu gitu. Nah, cara ngenal diri kita sendiri tuh banyak banget teman-teman, tiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing gitu ya, Kak. Punya caranya, bisa dengan misalnya dia nanya ke temen tentang aku tuh gimana sih atau gimana gitu. Nah, kalau cara aku sendiri tuh biasanya yang pertama itu dengan merenung gitu. Aku tuh mikirin aku tuh orangnya gimana sih gitu. Nah, selain itu juga aku suka ngomong sama kaca nih, Kak. Aku suka banget ngobrol sama kaca, di depan kaca gitu. Nah, nggak tahu kenapa itu tuh kayak bikin lebih gampang aja gitu buat kenal sama diri sendiri aku tuh jadi lebih tahu gitu, aku tuh orangnya gimana, kelebihan kekurangan aku tuh apa sih gitu. Nah, menurut aku itu cukup membantu sih buat aku. Jadi mungkin teman-teman, bisa nyobain itu kalau misalnya teman-teman belum belum cukup mengenal diri teman-teman. Menurut aku mengenal diri sendiri itu suatu hal yang penting banget teman-teman gitu. Ya menurut Kakak kalau mengenal diri sendiri itu susah nggak sih, Kak? Apa kayaknya gampang deh kalau menurut di Kak Sabila? Oke, kalau menurut aku tuh sebenarnya, bisa gampang ya kalau misalkan emang kamu tuh bawa itu tuh nggak terlalu negatif, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan kamu ditoksikin gitu kan, ditoksikin emang hal yang negatif, cuma kalau kamu ngeliat dari sisi negatifnya mulu, itu tuh hidup kamu tuh bakal rasanya kayak negatif terus, kamu nggak bakal berubah gitu loh rasanya. Kamu tuh kayak emang butuh sesuatu yang positif gitu loh, kamu bisa dapat positif itu dari teman-teman kamu, atau dari orang sekitar kamu. Nah terus kalau buat tahu worth diri kamu juga itu tuh, kayak menurut aku, kita tuh bikin ya, misalkan kayak kamu tuh cari tahu apa sih kesukaan kamu, misalkan kayak aku sukanya makan, nah kamu tuh ya makan atau apa, terus kamu tuh kayak cari tentang di googling atau semacamnya, kan sekarang kan zaman udah enak banget ya, tinggal nyari semuanya udah ada gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh dipermudah asal kalian tuh mau, apa ya, nggak terlalu negatif lah. Jadi kalau misalkan kayak emang kamu ngalamin toxic, ya ya aku minta maaf kalau sampai kalian ngalamin itu, jangan sampai juga kamu ngalamin itu. Tapi, dari situ tuh, kalau aku, prinsip aku tuh satu sekarang kayak gini, kalau misalkan aku amit-amit ngalamin lagi, ya udah emang mungkin aku emang harus dikasih pelajaran itu terus. Mungkin aku belum terlalu belajar dari apa yang udah aku alamin gitu loh. Mungkin mungkin Tuhan juga mau ngasih aku, ya pembelajaran biar aku ngerti, biar aku nggak ngejahatin orang lain kayak gitu loh, karena aku udah tahu nggak enaknya gimana gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus, apa, mikir positifnya lah, jangan sampai negatif mulu, mau sampai kapan mikirnya negatif mulu, nggak ada kelarnya gitu loh. Rugi sendiri. Aduh, iya itu the best sih, kita harus mikir positifnya ya Kak, karena di balik, negatif pasti ada sisi positifnya. Teman-teman juga bisa bandingin nggak sih tadi gimana opini aku sama Kak Sabila, karena Kak Sabila udah pengalaman ya Kak, dan aku, belum pernah kalau misalnya ngalamin itu sendiri, tapi aku pernah denger-denger cerita dari temen sih. Nah Kak Sabila ini udah membuktikan gitu, teman-teman kalau misalnya emang di sisi bahkan, senegatif itu mungkin toxic relationship ini Kak Sabila berhasil keluar dan jadiin itu pelajaran teman-teman dan sekarang here Kak Sabila di sini gitu, Kak Sabila di sini bisa cerita sama kita, sharing-sharing sama kita, ngasih insight-insight, tips-tips gitu. Jadi emang semuanya itu kita harus melihat dari, sisi positifnya juga teman-teman, karena ya untuk pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Aduh, Kak Sabila makasih banyak, ini udah banyak banget insight-insight baru. Oh, Ini kayaknya temen-temen juga yang kayak aku, yang, nggak pernah ngalamin gitu. Ini bisa dijadiin banget pelajaran ya teman-teman kalau misalnya amit-amit ya jangan sampai gitu. Cuman kalau misalnya, ya kita nggak ada yang tahu ya ke depannya gimana, at least teman-teman udah tahu gitu, gimana sih ciri-cirinya, kira-kira ini kita udah hampir terjebak ke sana, atau mungkin gimana sih cara untuk keluarnya gitu. Oke, Kak, ini kita udah berapa menit ya ngobrol-ngobrol? udah nggak kerasa ya, waktunya udah lama. Iya, udah lama banget nih makanya ya udah deh kalau gitu,
Makasih banyak buat Kak Sabila yang udah nyempetin waktunya, udah berbagi nih pengalamannya. Aduh, kekepoan aku udah terbayar, Kak, sekarang. Kepoan teman-teman juga kayaknya udah terbayar ya, teman-teman. Dan kita udah dapet banyak sekali insight, alhamdulillah ya. Nah, aku ini mencoba merangkum sedikit aja ya. Kalau teman-teman mengalami toxic relationship ini, pokoknya jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri dulu gitu. Menempatkan diri sendiri di atas orang lain dulu. Walaupun ya ini emang susah banget. Aku juga masih kadang menempatkan orang lain gitu di atas aku. Cuman ya emang harus belajar sedikit-sedikit gitu ya. Dan juga kita harus jangan takut untuk speak up gitu. Karena ya sekarang cara kita speak up itu udah banyak lah contohnya dari orang-orang gimana cara speak up yang baik dan gimana cara untuk sharing ke orang-orang yang baik gitu. Oke, kira-kira ada nggak Kak yang mau disampaikan nih, bener-bener penutup nih dari Kak Sabila? Kalau aku, ya tadi kalau misalkan kalian ngalamin yang kayak sampai kalian difisikin dan semacamnya, kalian jangan tinggal diam aja. Karena kalau aku ngalamin kayak gitu, amit-amit nanti itu aku juga nggak mau bakal diem aja dan aku bilang kayak ke teman-teman aku dan teman-teman aku setuju, kalau emang kamu difisikin atau kamu diituin sama orang, digituin sama orang, kamu jangan diem aja kan entar dia kayak makin keenakan, makin santai. Nah, tapi kalian bukan harus balas dengan fisik ya, kalian bisa balas dengan berbagai macam hal yang kalian tahu lah tentang pasangan kalian dan yang terbaik buat pasangan kalian gimana sih biar dia sadar kalau kayak gitu tuh nggak baik buat dilakuin kayak gitu loh, biar dia bisa stop buat nggak ngelakuin itu ke kalau misalkan nanti kalian putus buat ke pasangan selanjutnya. Kalau dari aku itu sih yang isi dan jangan lupa sama worth diri kalian, karena itu penting banget gitu kalau menurut aku. Oke, teman-teman dengerin ya kata-kata Kak Sabila. Oke, teman-teman, itu adalah, penutup dari Kak Sabila, artinya berakhirlah segmen bincang sejenak kita episode pertama. Nah, teman-teman jangan sedih kalau misalnya teman-teman masih suka nih pengen nontonin juga bincang-bincang lagi, karena Renung Sejenak akan ada lagi nih segmen bincang sejenak di episode-episode selanjutnya dan pastinya temanya berbeda-beda dan seru-seru banget. Semoga apa yang udah Kak Sabila sharing dan juga aku sama Kak Sabila ngobrol hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman semoga bisa ambil yang baik-baiknya gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu sehat selalu teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu minum vitamin biar sehat selalu. Oke, sekian dari bincang sejenak episode ini. Aku Angesti. Aku Sabila. Kita pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!